Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kembali lagi bersama saya. Dan kali ini saya sedang berada di Bandara Internasional Jeddah yang baru, karena hari ini ada penerbangan maskapai Qatar Airways. Jadi buat teman-teman yang selalu bertanya apakah penerbangan itu ada atau tidak, alhamdulillah penerbangan itu tidak pernah tidak ada ya. Setiap hari untuk maskapai Qatar Airways itu ada, dan untuk Saudi itu adanya 1 minggu sekali. Jadi harus ikuti jadwalnya yang benar, takutnya nanti teman-teman salah jadwal. Maskapai Qatar Airways teman-teman hadir setiap hari, tapi dengan waktu transit yang berbeda, dan juga setiap tanggalnya, setiap harinya harganya pun berbeda-beda. Makanya buat teman-teman, kadang ada delay, kadang ada yang tercancel. Jadi makanya buat teman-teman hati-hati. Nah teman-teman, sekarang saya ada di bandara menemui kasus seorang TKW asal Bangladesh, entah apa, asal India atau Bangladesh. Yang jelas dia ini gagal terbang teman-teman, gara-gara tes PCR-nya tidak berlaku lagi. Nah ini di belakang saya bisa kita lihat teman-teman. Di belakang saya ini dari tadi menangis saja, kasihan banget, karena dia sudah membayangkan bisa pulang ke negaranya, berkumpul bersama keluarganya, tapi ternyata tidak bisa pulang ya teman-teman, hanya gara-gara tes PCR. Nah, bagaimana sebenarnya yang benar untuk melakukan tes PCR? Pertama teman-teman harus melihat tes PCR itu dilakukan di mana. Apakah di rumah sakit yang diakui? Kalian tanya terlebih dahulu kepada rumah sakit, ini tes PCR di sini ini untuk penerbangan, untuk safar atau tidak. Kalau bukan untuk safar, kalian jangan melakukan tes, karena berbeda ya. Ada yang tes hanya untuk tes biasa, dan ada tes untuk melakukan perjalanan ke luar negeri ya. Entah apa yang membedakan, cuman memang ada rumah sakit yang diakui, dan ada rumah sakit yang tidak diakui. Makanya kalian harus bertanya dulu kepada petugas atau petugas rumah sakit jauh-jauh hari sebelum kalian tes PCR, apakah tes PCR di situ diakui atau tidak. Kemudian berapa jam keluar tes PCR-nya tersebut. Nah, saya merekomendasikan kepada teman-teman untuk melakukan tes PCR paling cepat itu paling lambat 2 hari sebelum penerbangan. 2 hari sebelum penerbangan kalian sudah harus melakukan tes PCR, karena biasanya sekarang itu tes PCR keluarnya 24 jam teman-teman. Ada yang 1 hari, ada yang nggak sampai, ada yang 2 hari sih, biasanya 1 hari 24 jam. Nah makanya kalian harus tanyakan dulu, karena banyak kasus juga teman-teman, ada yang tes PCR, ternyata tes PCR-nya belum keluar, dia sudah berangkat ke bandara, dan nanti hasil tes PCR-nya itu dikirim lewat HP. Nah itu nggak bisa teman-teman, nggak diterima di bandara, harus berbentuk print ya, karena nanti di stempel ya, setiap pintu masuk pintu keluar itu di stempel kayak gitu. Makanya teman-teman harus dari rumah sakit yang diakui, dan juga jangka waktunya kalian tahu gitu. Nah, dan harus berbentuk lampiran. Nah, yang di belakang ini kasusnya teman-teman, yang di belakang ini adalah tes PCR-nya sudah mati, sudah expired. Jadi dia melakukan tes PCR 4 hari sebelum terbang. Sekarang ini tanggal berapa ya? Misalkan sekarang tanggal 5. Dia sudah melakukan tes PCR dari tanggal 2. Salah. Yang benar kapan? Yang benar kalau penerbangannya tanggal 5, tes PCR-nya itu tanggal 3. Jadi tanggal 4 keluar, tanggal 5 terbang. Gitu teman-teman. 2 hari ya, minimal 2 hari sebelum penerbangan. Kalau 1 hari sebelum penerbangan itu mepet banget. Kecuali rumah sakitnya seperti Jeddah Al Ahli, yang di Jeddah itu keluar hasil tesnya itu 8 jam. Kalau kita tes PCR itu sore, biasanya keluarnya malam. Itu kalau Jeddah Al Ahli. Kasihan banget yang ini, nangis-nangis dari tadi. Ini sampai dibantuin sama petugas ya, karena dia merasa tidak akan bisa terbang. Oke. Kemudian syarat-syarat lagi
Yang sering ditanyakan oleh teman-teman kita, apakah vaksin 1 kali atau 2 kali itu bisa terbang? Bisa. Enggak melakukan vaksin pun, enggak melakukan vaksin, kalian tidak divaksin walau 1 kali pun tetap bisa terbang. Karena syarat penerbangan itu bukan vaksin. Syarat penerbangan itu adalah PCR. PCR itu bahasa Arabnya apa? Fahas corona, tes corona. Ya, tes corona. Dan harus dari rumah sakit yang diakui. Itu teman-teman. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah kalau masuk ke bandara harus pakai tawakalna? Enggak harus pakai tawakalna. Yang penting kalian bawa PCR aja. Tes PCR-nya itu dibawa, udah selesai. Dan kalian aman. Dan kemudian buat teman-teman yang bertanya jadwal penerbangan, yang dikatakan oleh majikannya penerbangannya tutup. Tidak ada penerbangan tutup ya teman-teman. Yang tidak boleh pulang ke Indonesia atau mengunjungi Indonesia itu hanya orang-orang Arab. Karena orang-orang Arab, pemerintah Saudi menetapkan Indonesia ini sebagai negara darurat COVID-19. Begitu teman-teman. Nah, informasi yang paling penting lagi bahwa maskapai Qatar Airways sekarang sudah berpindah ke bandara yang baru. Ya, bandara yang baru ini luas banget. Nih. Jadi counternya itu ada A, B, C, D, E, F, G, H. Bukan nggak salah sampai H ya. Ini kalau untuk kalian maskapai Qatar atau Emirat, ini counternya ada di mana? Ada di E ya. Ada di E1. Kalau E2-nya untuk Emirat. Kalau Saudia, pesawat Saudia ada di B1. B1, B2 itu untuk Saudia. Untuk Garuda masih belum berpindah ke sini, tapi kemungkinan nanti bakalan berpindah juga ke sini. Karena ini bandaranya luas banget. Dan bagi kalian yang lapar, teman-teman, kalau kalian ada di atas pengen pulang, terus kalian nunggu penerbangan lapar, kalian turun aja ke bawah. Di lantai bawahnya ini itu ada Albek. Ada yang jualan Albek. Kalian bisa turun dulu ke bawah, makan Albek dulu di bawah. Nah, uniknya di sini teman-teman, bandara yang baru ini, kalau untuk penerbangan, untuk terbang internasional, lokal, domestik ataupun internasional, itu semua penerbangannya ada di atas. Counternya ada di atas. Tapi untuk kedatangan itu di bawah. Penjemputan kalau kalian mau menjemput itu di bawah. Makanya beda ya. Di bawah itu langsung ada parkirannya juga teman-teman. Nah, itu saja mungkin teman-teman video kali ini dari bandara. Semoga bermanfaat. Dan ini masih dibantu nih di belakangnya, kasihan. Semoga ininya masih bisa terbang nanti. Kasihan banget dari tadi nangis-nangis. Saya nggak tega banget. Saya paling nggak tega kalau ada orang mau pulang itu terus gagal terbang. Karena perasaannya seperti apa gitu ya. Kita dulu pernah mau pulang, terus takut nggak bisa terbang. Kita sudah mau pulang itu pikirannya sudah di Indonesia. Pikiran kita mau pulang itu sudah ada di Indonesia. Jadi orang-orang yang mau pulang itu jalan-jalan di kampung, jalan-jalan di rumah itu sudah kelihatan semua. Dan wajah-wajah keluarga kita itu udah terbayang semua. Kebayang nggak? Kita sudah berangan-angan, waduh nanti saya peluk orang tua, nanti kita peluk anak, kita peluk siapa, peluk keluarga yang lain, bermain-main dengan mereka, tiba-tiba gagal terbang. Itu rasanya sedih banget dan rasanya tidak bisa diungkapkan. Makanya itu nangis aja dari tadi. Makanya buat teman-teman simak terus informasi penerbangannya ya, jangan sampai terlambat untuk menyaksikan update informasi terbaru mengenai penerbangan. Kalau dari Indonesia sekarang masih belum bisa terbang. Bisa terbang masuk ke Saudi asalkan masuk negara-negara yang lain. Masuk negara ketiga seperti Qatar, Jordan, Bahrain, dan negara-negara Teluk lainnya ya. Makanya teman-teman nanti, tapi untuk tim kita masih belum ada program yang seperti itu. Kita masih nyoba. Kalau berhasil masuk nanti
berapa biayanya baru kita akan umumkan buat teman-teman semua. Oke teman-teman, itu saja mungkin video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.